Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun di rumah aja. Berjumpa lagi dengan Bu Sasmi. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mencari kecepatan dan cara mencari jarak tempuh, maka pada kesempatan kali ini Bu Sasmi akan mengajarkan cara mencari waktu tempuh. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti sudahlah mengenal waktu. Contohnya saja ketika kalian bangun pagi, mungkin yang pertama kali dilihat itu jam, apalagi ketika hari Senin sampai Jumat kalian harus pergi ke sekolah. Pagi-pagi lihat jam, wah ternyata sudah jam 5 pagi. Kemudian kalian bergegas sholat subuh, mandi, sarapan, dan siap-siap untuk pergi ke sekolah. Itu tadi salah satu contoh yang berkaitan tentang waktu. Tapi di sini kita akan membahas khusus waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan cara T sama dengan S per V. Dengan T adalah waktu tempuh, S jarak yang ditempuh, dan V kecepatan. Seperti biasa, di sini Bu Sasmi akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, diketahui V sama dengan 200 meter per menit. Jarak atau S sama dengan 5 km. Ditanyakan waktu atau T dalam menit. Jika kemarin kita mencari jarak tempuh, kita menyamakan satuan waktu. Kemudian pada kesempatan kali ini ketika kita mencari waktu tempuh, kita harus menyamakan satuan panjang. Nah, di sini ada dua satuan panjang, yaitu 5 km dan 200 meter. Sama seperti kemarin, sebagai patokan itu lihatlah satuan panjang yang ada di V. Sehingga kita harus merubah 5 km ini ke dalam bentuk meter. Maka Bu Sasmi tuliskan S sama dengan 5 km. Kemudian diingat dari kilometer ke meter itu turun 3. Berarti kalau turun 3 itu adalah 5 dikalikan dengan 1000 meter. 5 dikali 1000 hasilnya adalah 5000 meter. Setelah satuannya sama-sama meter, baru bisa kita mencari T. Waktu adalah perbandingan antara jarak dengan kecepatan. Atau bisa dituliskan T sama dengan S per V. Kemudian kita substitusikan S-nya. S-nya itu 5000 meter. Kemudian di sini ada tanda per, Bu Sasmi rubah dengan tanda bagi. Dibagi dengan V-nya 200 meter per menit. Nah, bisa dituliskan sebagai 5000 meter. Nah, tanda bagi berubah jadi tanda kali. Kemudian satuannya ini jadi berubah jadi menit per 200 meter. Nah, di situ sama-sama ada satuan meternya. Boleh kita coret. Sehingga tinggal 5000 dibagi 200. Nah, di situ juga ada angka 0, berarti angka 0-nya coret 1 di atas, coret 1 di bawah, coret 1 di atas. Tinggal 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25 dengan satuannya adalah menit. Di sini Bu Sasmi ingin menjelaskan kenapa satuannya bisa menjadi menit. Jadi di sini kan dibagi dengan 200 meter per menit. Karena ada pembagian bilangan pecahan, itu berarti bisa dikatakan sebagai ping walik. Tanda baginya berubah jadi tanda kali, kemudian ini pecahannya dibalik. Awalnya tadi menit di bawah, kemudian karena dibalik itu jadi di
atas. Kemudian 200 meternya yang di atas itu berubah jadi di bawah. Kemudian sama-sama ada satuan meter. Meternya kita coret sehingga tinggallah satuan menit. Di sini Bu Sasmi juga akan menuliskan caranya mencari T, tetapi tidak perlu dibalik karena cara dibalik tadi hanya untuk menunjukkan bahwa satuan waktunya itu bisa dicoret. T sama dengan S per V sama dengan S-nya tadi diperoleh adalah 5000 meter, kemudian dibagi dengan kecepatannya 200 meter per menit. Nah, di sini sama-sama ada satuan meternya. Boleh dicoret. Kenapa boleh dicoret? Karena tadi Bu Sasmi sudah jelaskan dengan cara yang seperti ini tadi ya. Kenapa satuan meternya itu bisa dicoret. Kemudian tinggal 5000 dibagi 200. Nah, di sini ada angka 0, 1 di atas coret 1, coret 1 di bawah, coret 1 di atas juga coret 1 di bawah, sehingga tinggal 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi untuk anak-anak silahkanlah mengerjakan dengan cara yang ini. Nah, tadi Bu Sasmi hanya menunjukkan kenapa meter dengan meter itu boleh dicoret. Itu asal usulnya dari sini ya. Yang perlu diingat itu adalah satuan panjangnya harus sama. Jika meter berarti keduanya dirubah ke dalam meter, menyesuaikan apa yang ada di V, satuan waktu yang ada di V. Jadi harus menyesuaikan satuan panjang yang ada di V ini sebagai patokan. Contoh nomor 2 berupa soal cerita. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Dari soal tersebut diketahui V 20 km per jam. S sama dengan 5 km. Ditanyakan waktu dengan simbol T. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Caranya sama seperti contoh soal nomor 1. Pertama, lihatlah satuan panjang yang ada di S dan satuan panjang yang ada di V. Nah, keduanya sudah sama-sama dalam bentuk kilometer, sehingga kita bisa langsung mencari T-nya. T sama dengan S per V, sama dengan S-nya 5 km. Kemudian dibagi dengan kecepatannya 20 km per jam. Nah, di situ sama-sama ada satuan kilometer. Kita boleh coret satuan kilometernya. Coret. Diperoleh 5 per 20, tinggal dikecilkan atau disederhanakan. 5 dan 20 itu masing-masing bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Dengan satuannya adalah jam. Karena di soal tidak ditentukan satuannya harus dalam jam, menit, atau detik, berarti kalian bebas mengerjakannya. Mau dirubah ke jam boleh, ke detik boleh, mau ke menit juga boleh. Tetapi jika di soal cerita itu ada ketentuannya, maka ikutilah ketentuannya. Contoh ketiga, Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Pak Husin itu berangkat dari Pasuruan pukul 7 pagi. Pertanyaannya di sini ada dua. Yang pertama, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Kemudian yang kedua, pukul berapa Pak Husin tiba di Besuki? Dari soal tersebut diketahui jarak yaitu S sama dengan 120 km. Kemudian kecepatan disimbolkan dengan V sama dengan 60 km per jam.
Kemudian waktu berangkat itu pukul 7. Yang ditanyakan adalah waktu atau T. Kemudian yang kedua adalah waktu tiba di tujuan. Untuk menyelesaikan soal yang A, mencari waktu tempuh, kita lihat satuan panjang yang ada di S dan yang ada di V. Keduanya itu satuan panjangnya sudah dalam bentuk kilometer, sehingga kita bisa langsung mencari T. Untuk yang A, berarti T sama dengan S per V, sama dengan S-nya 120 km dibagi dengan kecepatannya 60 km per jam. Nah, di situ sama-sama ada satuan kilometer, berarti kita bisa coret satuan kilometernya. Tinggal 120 dibagi 60 itu hasilnya adalah 2 jam. Nah, selesai untuk yang soal pertanyaan A. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang B. Yang ditanyakan adalah waktu tibanya. Ketika Pak Husin itu berangkat pukul 7, nah dia membutuhkan perjalanan 2 jam dari Pasuruan ke Besuki, berarti tinggal ditambahkan pukul 7 ditambahkan pukul 2 jam setelah itu, atau di sini Bu Sasmi tuliskan 02.00. Nah, tinggal ditambahkan 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 7 ditambah 2, 9, 0 ditambah 0, 0. Jadi Pak Husin itu tiba di Besuki pukul 9 pagi. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan bosan ya bertemu dengan Bu Sasmi. Jangan juga bosan untuk belajar matematika, karena matematika itu selalu berdekatan dengan kehidupan sehari-hari kita. Bu Sasmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.